Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, teman-teman di sini. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ini ya, ekonomi teknik. Kita lanjutkan pembahasan kita pada minggu kedua yang saya beri tugas untuk belajar sendiri semuanya. Kemudian di kelas ini juga nanti kita akan belajar sedikit tentang ekonomi teknik pertemuan ketiga yang saya share dulu. Oke, persingkat waktu nanti kita singkat saja. Bisa kita 30 menit atau seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang depresiasi, inflasi, dan pajak ya. So, tujuan kita adalah untuk menghitung true value of construction. Apa itu true value of construction? Jadi, biaya dari konstruksi yang benar-benar biaya yang dimana dengan biaya itu kita bisa menentukan apakah konstruksi ini itu rugi atau untung. Kemudian apakah proyek ini itu bermanfaat atau tidak, apakah dari sisi ekonominya dia menguntungkan atau tidak, apakah layak untuk dilakukan atau tidak. Kemudian kita bahas juga production cost. Apa itu production cost? Yaitu suatu nilai harga produksinya, ya, biasanya tergantung dari cost of production input atau biaya masukannya. Misalkan kita ingin menjual sebuah gedung, kita jual 500 juta. Nah, di situ bagaimana kita menentukan nilai jualnya? Nilai jual itu kita mesti tentukan dari saat kita membangun, berapa pekerja yang kita bayar, berapa mesin yang kita gunakan, apa saja biayanya berapa, kemudian biaya material sendiri. Nah, itu tadi adalah suatu bentuk di mana production cost atau harga bangun gedung itu tergantung dari cost of production input. Nah, production inputnya yaitu tadi sumber daya manusia, material, kemudian mesin, di situ juga tergantung production inputnya. Itu yang tergolong production input. Nah, jadi harga suatu bangunan akan tergantung dengan biaya inputnya seperti itu. Nah, kemudian mengetahui perhitungan IDC atau interest during construction atau disebut bunga. Nah, proyek itu dia akan berjalan biasa. Proyek besar itu dia akan berjalan lebih dari 1 tahun. Nah, di situ ada bunga. Ada suku bunga yang tiap bulan ada, tiap waktu ada. Nah, di situ ada fluktuasi nilai uang. Jadi, bagaimana kondisi uang saat ini, saat kita simpan di bank, kemudian apakah lebih menguntungkan jika disimpan di bank atau diinvestasikan ke hal yang lain, ataukah kapan kita akan menarik uang simpanan kita di bank, kapan kita mengambil pinjaman di bank. Nah, di situ nanti ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil. Kemudian koreksi untuk mendapatkan nilai sebenarnya dari suatu aset bangunan. Jadi nilai sebenarnya dari suatu bangunan saat kita lihat di fase sekarang atau pada tahun tertentu itu nanti akan dipengaruhi. Yang pertama ada inflasi, depresiasi, deflation, shadow price, dan taxes atau pajak. Nah, inflasi sendiri sudah kita bahas yang kemarin bahwa naiknya nilai mata uang ya, berbanding terbalik dari depresiasi. Kalau inflasi naik mata uang, kalau depresiasi ada penurunan nilai aset atau uang seperti itu. Kemudian ada deflation atau pembelakan harga, shadow price atau biaya bayangan, seperti ada pajak juga. Nah, kita pada kesempatan ini kita akan membahas tentang depresiasi ya. Depresiasi adalah suatu penurunan nilai dari suatu aset fisik yang dipengaruhi oleh waktu. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu juga bahwa nilai aset fisik suatu bangunan itu dia akan menurun dipengaruhi oleh waktu. Bangunan gedung itu lama-kelamaan dia akan usang, dia akan rusak, dia akan fungsinya sudah tidak memenuhi. Nah, di situ ada penurunan nilai jualnya lagi, dipengaruhi oleh waktu. Semakin lama menggunakan, maka nilai jualnya akan semakin turun. Nah, pengecualian untuk lahan, tanah, dan emas ya. Karena lahan atau tanah itu dia investasinya semakin naik, inflasi harganya dia akan semakin naik karena kebutuhan semakin meningkat, tetapi lahannya terbatas, itu adalah tanah. Kemudian yang kedua yang tidak akan turun juga adalah harga emas.
Harga emas ini adalah suatu nilai yang tidak akan turun karena dia menganut sistem penjualan di Amerika. Jadi kalau kita lihat dolar kita terhadap dolar, dia akan semakin naik nilainya. Nah, itu juga emas akan semakin demikian. Nah, kemudian klasifikasi dari depresiasi. Nah, penurunan nilai aset sendiri dibagi menjadi 3, yaitu depresiasi fisik, depresiasi fungsional, dan kecelakaan. Nah, apa itu depresiasi fisik? Depresiasi fisik adalah suatu kerusakan bangunan atau elemen suatu bangunan yang dapat dilihat secara fisik ya, atau terjadi pada permukaan fisiknya. Nah, karena ini merupakan karena kerusakan ini akan mempengaruhi kemampuan dari elemen bangunan sipil untuk berfungsi dari yang diinginkan. Nah, biasanya kerusakan fisik ini terjadi atas 2. Yang pertama, kerusakan karena aksi dari elemen tersebut ini merupakan reaksi dari zat yang lain ya, seperti korosi metal, pelapukan kayu, kemudian ada dekomposisi kimiawi, kemudian ada juga perilaku bakteri, tidak tergantung pada penggunaannya. Kemudian yang kedua ada kerusakan karena penggunaan aset, ada abrasi, ada kecut, ada vibrasi, ada benturan. Kalau di sini ada tergantung penggunaan asetnya. Jadi ada pelaku lain yang memperlakukan penggunaan asetnya. Jadi benturan itu mungkin karena misalkan di suatu gedung, kemudian di lahan parkir, di situ ada vibrasi, ada kecut, ada benturan, ada mobil menabrak tiang, dan lain sebagainya. Kemudian di pantai juga, saat kita membangun sebuah jeti, misalkan kita tidak melindungi dia, jadi ada ombak yang menyerang, mau menimbulkan abrasi, kemudian ada kecut juga, di situ ada vibrasi juga, ada benturan ombak, dan lain sebagainya. Itu kerusakan karena penggunaan asetnya. Kemudian yang berikutnya, ada suatu contoh ilustrasi ya di sini. Ilustrasi sebuah bangunan dia mengalami kerusakan fisik, bisa kita saksikan juga di sini kerusakan bentuk fisik. Dia bentuk fisik karena mungkin pengguna juga ada benturan, ada vibrasi yang berlebih, ada beban muatan yang berlebih, kemudian dari segi fisik dia mengalami pelapukan, kemudian tidak terawat, tidak dilakukan pembersihan, korosi pada bagian tertentu. Nah, di situ adalah contoh yang mempengaruhi penurunan suatu bangunan. Jika bangunan ini misalkan baru dijual 1 miliar, nah, tapi sudah tampak seperti ini, maka harga jualnya tidak akan jadi 1 miliar lagi. Mungkin ini akan turun 700 juta atau 800 juta seperti itu. Nah, di situ ada yang namanya depresiasi fisik. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya depresiasi fungsi. Apa itu depresiasi fungsi? Jadi depresiasi fungsi sendiri adalah depresiasi atau kemampuan penurunan aset yang dikarenakan karena permintaan yang dibutuhkan semakin meningkat, kemudian dia menampung permintaan dan penggunaannya itu sudah melebihi kapasitasnya, sudah tidak mampu menunjang fungsi bangunannya. Misalkan kereta api dengan kuota 300, tapi dimuati oleh 400 orang karena banyak sekali peminatnya. Nah, di situ tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi economic of density and economic of scale-nya dia tidak memenuhi. Nah, kemudian aset karena tadi sudah membludak banyak penumpang dan lain sebagainya, dia mau menyebabkan aset itu jadi usang. Jadi sudah tidak bisa dirawat lagi ya, karena banyak yang meminatnya banyak, mereka cenderung berperilaku seperti itu. Kemudian bebannya berlebih, jadi dia usang. Nah, itu tadi depresiasi karena fungsinya sudah tidak mampu menunjang aset tersebut, seperti itu. Nah, balik lagi ke kereta api tadi, karena kereta apinya sudah besar, muatannya besar. Nah, ini juga ada satu jembatan kereta api, di mana dia juga fungsinya sudah tidak bisa lagi menampung ya, karena mungkin ada korosi, karena ada fisik di situ, kemudian ada beban kereta api yang semakin besar, kemudian kapasitas kereta api yang lewat juga semakin penuh, maka ini juga mengalami depresiasi fungsi. Jadi jembatan ini sudah tidak mampu mengantarkan atau menahan beban kereta api yang lewat lagi. Nah, di situ ada depresiasi fisik, ada depresiasi fungsi juga. Kemudian ada lagi yang tadi ada depresiasi yang terjadi akibat
kecelakaan ya. Akibat kecelakaan itu mungkin bisa terjadi bom, kemudian gempa bumi dan lain sebagainya. Di situ bisa terjadi di situ yang menyebabkan suatu kecelakaan, gempa bumi, bom, tsunami dan lain sebagainya. Nah, nanti akan menyebabkan aset suatu bangunan itu nilainya menjadi turun, harga jualnya tidak akan sama lagi, dipengaruhi tadi inflasi, depresiasi, bunga bank, pajak dan lain sebagainya. Kemudian ini ada suatu gambaran yang menggambarkan antara biaya per unit produksi dan kapasitasnya. Jadi produksi pada saat tahun pertama, anggap saja tahun pertama, kapasitasnya masih kecil. Nah, biaya produksi di sini akan lebih tinggi dia, karena alatnya baru, semuanya baru. Nah, di situ ada biaya produksi yang lebih tinggi. Kemudian ada di tahun kedua, kapasitasnya sudah mulai naik. Dia ditandai oleh nilai yang X yang semakin besar, tetapi dia di situ biaya produksinya, mungkin perbaikannya cuma tinggal minor-minor. Nah, dia akan semakin turun. Nah, di situ ada penurunan grafik membentuk kurva seperti ini, di mana nilai barang itu dia akan semakin turun. Nilai barang sendiri dia akan semakin turun seiring dengan kapasitas penggunaannya yang bertambah. Itu ada prinsip ekonomi untuk teknik ya. Jadi prinsip-prinsip suatu aset itu akan cenderung seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada akuntansi konsumsi dari aset kapital. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dari grafik sebelumnya juga, bahwa nilai aset itu dia akan cenderung menurun bergantung dengan waktunya. Nah, bisa kita lihat juga di sini ada nilai aset dan ada kurun waktunya. Semakin banyak kita menggunakan, maka kerusakan akan semakin terjadi, fungsinya akan menurun, dia mengalami depresiasi. Nah, depresiasi harga ini kemudian membentuk suatu kurva yang jika diteruskan ini akan mendekati 0. Nah, dengan persamaan seperti ini. BT sama dengan BT minus 1 dikurangi DT. Nah, BT sendiri ada nilai buku pada akhir tahun T, P0 atau P adalah biaya awal dari aset, dan DT adalah depresiasi pada tahun ke T. Ya. Ini misalkan kita cari nilai aset di sini, kita sebut BT. Misalkan di sini BT 3, misalkan kita sebut ini, saya beli pen. Nah, misalkan kita sebut di sini BT, ini ada 3, ini ada kurun waktu 2, ini 5, ini 4. Nah, misalkan kita cari BT 3, BT 3, BT 3, BT B3 sama dengan BT minus 1, jadi BT 2 di sini nilai B2 dikurangi dengan jumlah penurunan harganya. Nah, jumlah penurunan harganya itu adalah kurva ini. Kurva ini dia akan menurun berapa harganya, dihitung DT-nya berapa, dikurangi DT. Nah, dapatlah nanti kurva di sini BT3 DT. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung DT sendiri? DT itu dihitung dengan adanya 4 persamaan atau 4 metode yang digunakan. Yang pertama ada metode straight line atau garis lurus, kemudian metode decline balance, kemudian metode sum of the year digit, kemudian metode sinking fund. Nah, untuk menunjang pengetahuan teman-teman tentang keempat metode ini, saya beri tugas di minggu ketiga ini untuk teman-teman di sini menghitung atau mencari contoh soal di mana penggunaan 4 metode ini. Dengan kalian mencari contoh soal dan cara pembahasannya sendiri-sendiri, nanti bisa dikumpulkan di sebelah. Kalian akan tahu bagaimana cara menghitung depresiasi suatu aset ya. Nanti dikumpulkan, kemudian kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Demikian kuliah singkat dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.